Pernah nggak mengalami kekerasan? Pernah di Bandung. Oh. Benar nggak sih? Sebetulnya sama aja kayak manusia pada umumnya Iya, ya. Aku sendiri secara pribadi sebagai transpuan juga nggak mau diperlakukan berlebihan. Juga aku pengen diperlakukan seperti normalnya aja gitu loh. Orang kan kadang-kadang transpuan harus dikatakan kelompok yang jumlahnya mungkin lebih sedikit daripada perempuan gitu loh. Nah, kayaknya tuh kelompoknya lebih sedikit, mari kita sebut minoritas. Nah, ketika minoritas kan selalu setitik yang berbuat salah rusak susu sebelanga, begitu kan. Padahal sebetulnya orang-orang awam yang selalu aku bilang ketika aku jadi pembicara di kampus atau dimanapun, kita harus bisa membedakan antara identitas dan perilaku gitu loh. Transgender adalah identitas, kriminal itu adalah perilaku. Bahwa ketika ada transgender nyopet, transgender mungkin melakukan tindakan kriminal apapun itu murni adalah perilaku dia sebagai manusia yang bisa juga dimiliki laki-laki dan perempuan gitu loh. Iya kan? Jadi kalau dalam kerangka kayak gitu ngajak orang ngelihatnya itu kan dan orang bisa pahami kan enak banget. Jadi nggak ada lagi stigma, nggak ada muncul lagi diskriminasi karena terlalu banyak kesalahpahaman di masyarakat yang maksudku makin hari makin berkembang dan terus lestari gitu loh. Oleh sebab itu aku butuh nyampein ke orang-orang bahwa itu tadi harus bisa bedain antara identitas dan perilaku gitu loh. Nah, kalau misalnya kamu sebagai seorang transpuan, apa yang kamu lakukan? Sering nggak sih kamu mengisi acara? Karena kan nggak semua orang tuh yang publik ya paham gitu soal itu. Seberapa sering kamu menjadi pembicara dan apa yang kamu lakukan ketika membicarakan hal itu? Belakangan sering lagi sih Mbak Nova. Jadi dulu aku pernah jadi badan pengurus organisasi transgender muda di Jakarta yang isunya empowering yang transgender 5 tahun karena itu kan transgender muda dan usiaku waktu itu sudah di 2018 usiaku udah di atas 30 dan aku bukan tergolong remaja lagi jadi aku harus mau nggak mau regenerasi ya dan aku pindah ke organisasi yang bergerak di isu kemanusiaan, kebencanaan, isu kemanusiaan lah pokoknya itu yang levelnya lebih nasional 2 tahun. Nah setelah itu aku pikir karena bekerja di organisasi yang levelnya kerjanya nasional dan bergabung gitu ya nggak fokus di isu transpuan aja waktu itu sehingga bikin aku kayak yang kelelahan terus kayaknya aku jadi nggak kurang waktu bikin karya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk di awal tahun kemarin tuh aku tidak ikut perpanjangan program dan aku sama temenku yang sudah 10 tahun berorganisasi juga, dia dari organisasi Malang, ada organisasi yang lain segala macam. Kita ngumpul, kita bikin organisasi namanya Intan Inklusi Trans Perempuan dan sekarang lagi running sudah legalitas sih, lagi running dan kami fokus isunya di inklusivitas teman-teman transgender perempuan untuk Indonesia sih sebetulnya. Apa yang kalian ingin bela atau ingin approach untuk transpuan? Kesetaraan sih sebetulnya. Itu satu kata yang menurut aku luar biasa banget ya ketika orang mampu memperlakukan manusia lain dengan setara udah selesai gitu loh. Esensinya banyak ya, setara ketika dia melihat transgender sama manusia lain, dia dalam konsep setara, aku nggak boleh melakukan kekerasan sama transgender, aku nggak boleh, walaupun dalam value kan kita nggak bisa ngelarang orang untuk suka atau tidak sama kita ya Mbak ya. Mungkin ada juga orang yang fobia, ya kalau menurut aku sih ya silakan kalau fobia, tapi jangan tunjukin gitu, jangan sampai fobia itu bikin si individu trans ini tuh kehilangan hak-haknya sebagai manusia gitu loh. Memanusiakan manusia. Itu sih sesimpel itu sih sebetulnya. Pernah nggak mengalami kekerasan? Pernah di Bandung. Itu juga yang jadi tonggak aku berhenti prostitusi di Bandung, trauma gitu. Gimana kejadiannya? Itu di 2010 ya, Maret 2010. Aku ingat banget waktu malam Kamis. Jadi aku datang sudah agak subuh, mangkal di jalan. Terus ada disamperin tuh 2 motor. 2 motor nyamperin aku berondong-berondong sih. Yang aku ingat cakep sih ya waktu itu. Tetep ya? Tetep. Terus nggak lupa. Tiga-tiganya mau main sama aku dong. Terus aku bilang 3 cowok naik motor, iya, 2 nyamperin motor, kamu. 3 nyamperin, biasa tawaran gitu. Mbak mau main ke kosan
berapa? Aku bilang segini, terus dia bilang ya uangnya nggak ada, ya kecil banget, kalau mau di belakang pohon situ aja. Aku bilang gitu kan. Kamu menawarkan alternatif. Iya, karena kan uang kecil banget ke kosan, bajuku minim banget, terus aku naik motor, aku bisa masuk angin. Bandung kan dinginnya minta ampun, iya kan. Terus, dan akhirnya aku main di belakang pohon. Pas main di belakang pohon, aku pikir ketika aku oralin laki-laki itu, aku pikir laki-laki yang lain yang berondong 2 itu tuh ya biasa herai gitu, kalau kata orang Bandung kan ngeliatin temennya gitu, nontonin gitu kan. Tapi ternyata mereka bisik-bisik punya rencana kayaknya mau ngambil tas aku gitu loh. Jadi begitu berganti yang pertama, yang kedua berbalik posisi, tiba-tiba yang sudah main sama aku tuh mukul kepalaku pakai aku sampai sekarang nggak tahu ya dia mukulnya pakai apa. Tapi keras ya. Kepalaku pecah 18 jahitan, Mbak Nova. Way. Serius? Iya, terus karena aku emosi banget dia udah lakuin itu, apalagi dia orang yang sudah aku servis gitu kan. Jadi dia mau ngambil tas aku, dalam hati gue enak aja lo ngambil tas gue, nanti handphone gue, uang hasil kerja gue semalaman lo ambil. Gue lawan sekuat tenaga gitu kan. Dia mau ngambil tas gue sampai ketarik, ini aku tuh lecet semua sampai ketarik, tapi dia nggak dapat tasnya, aku puas. Dan beruntung juga, itulah kadang-kadang ya manusia baik itu selalu ada. Jadi pas aku dalam kondisi kayak gitu tuh ada motor lewat, dia nolongin aku bawa ke rumah sakit. Dan temanku yang dari ujung sana awalnya, makanya Anggun kalau ada tamu itu tuh banyak-banyak kayak gitu tuh bagi-bagi, bala-bala, Nek, jangan dimakan sendirian. Terus aku bilang gini, nih gue liatin rambut gue kan berdarah gitu. Darahnya banyak banget nyocor kayak ledeng. Terus akhirnya dia, tolong Mbak Uca, tolong. Dia baik juga sih nolongin aku, dan aku dibawa ke rumah sakit dan aku dijahit di sana. 18 jahitan. 18 jahitan yang di sini 5 jahitan. Dan aku dengar samar-samar, karena kan kalau sudah kecelakaan kayak gitu tuh kan kita kayak yang banyak keluar darah, kayak yang pengen tidur ya. Tapi selalu bilang jangan tidur. Aku nggak ngerti tidur bisa bikin mati ya mungkin ya. Mungkin dibius nggak kamu pada saat itu? Waktu perjalanan ke rumah sakitnya. Jadi gitu. Jadi supaya kamu tetap sadar gitu maksudnya selama perjalanan. Terus kamu nggak lapor? Nah itulah yang aku sesalkan sampai sekarang ini, karena saat itu kan aku belum bergabung di organisasi ya Mbak Nova ya. Jadi aku pikir nanti aku ribet gitu loh, lapor-lapor nanti orang tua aku tahu aku malu gitu loh. Lalu kemudian belum lagi nanti kayaknya urusannya ribet gitu. Aku pikir ditawarin sih sama orang rumah sakitnya, Mbak ini mau dilaporin nggak? Aku bilang nggak usah deh gitu. Yang penting aku sehat aja. Nyesel pada saat itu? Iya, karena belum terkapasitasi masalah yang gitu-gituan sih. Nah sekarang kamu ikut NGO? Iya di LSM yang tadi yang aku sebut. Oke, namanya apa tadi? Kalau sekarang Intan, Inklusi Trans Perempuan. Ada berapa member di situ? Saat ini sih kita belum open member ya, tapi lebih kayak lagi ngerumusin tentang kerja nanti setahun ke depan. Lalu lagi cari sumber dana juga nih Mbak Nova, karena kan pendanaan kan di COVID mungkin bisa diomongin susah dong ke sini, siapa tahu ada yang berminat gitu kan? Boleh banget. Nah kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang sudah merasa bahwa ada perbedaan di dalam tubuhnya, kamu ada pesan nggak untuk mereka? Aku pesanku sama teman-teman yang merasa, maksudnya perbedaan dalam tubuhnya. Iya, kayak yang kamu rasakan tadi. Yang aku rasain gini, mau jadi berubah feminim misalnya gitu. Sebetulnya menjadi trans perempuan nggak harus feminin juga. Gitu. Oke. Sebetulnya menjadi perempuan nggak harus feminin juga. Terima aja diri apa adanya, lalu kemudian jangan pernah ngerasa diri kamu bersalah gitu loh, karena dirimu juga bagian dari manusia yang memang harus tetap menjalani hidup seperti itu. Dan intinya terima diri dengan baik sih. Mencintai diri sendiri dengan baik, lalu banyak-banyak bertemu dengan komunitas, karena sekarang kan bisa diakses di platform media manapun. Carilah support system, lalu perjuangkan penerimaan keluarga. Kalau keluarga masih belum menerima atau riskan sekali ketika berbicara sama ke keluarga langsung, ada baiknya mungkin atur strategi dulu pelan-pelan gitu loh. Karena mau nggak mau kita juga harus mulai hubungan baik dengan keluarga ya, karena banyak banget teman-teman yang bermasalah dengan keluarganya karena harus aku bilang menjadi diri sendiri kadang-kadang bisa menyakiti orang kita cintai untuk kasus ini. Iya kan, jadi itu hal yang berat. Jadi coba pendekatan ke keluarga. Kalau keluarga belum bisa terima, pelan-pelan. Tapi kalau memang saklek banget nggak bisa terima, ya udah kita cari keluarga baru. Gitu loh. Karena keluarga bisa kita bentuk dimanapun. Stigma yang ingin kamu hapus di masyarakat terhadap transpuan?
Ya itu tadi stigma bahwa transpuan itu identik dengan kriminal, lalu transpuan itu tuh menular, lalu transpuan itu apa ya, yang negatif-negatif deh, yang nggak beralasan, itu harusnya tereduksi sih di masyarakat kita. Oke. Karena sebenarnya apapun gender yang kita pilih ya, memanusiakan manusia itu yang paling penting. Betul. Mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri dan sekeliling itu yang lebih penting. Benar nggak sih? Itu penting, ya, betul. Oke, terima kasih Anggun sudah datang ke Sama-sama, sini. Mbak Nova, senang Jadi banget. kita punya ritual di sini. Setiap bintang tamu ataupun narasumber yang kita ajak, aku ingin fotokan, kemudian tulis di situ ya. Boleh. Apapun yang ingin kamu tulis. Oke. Sebentar. Ya, coba ini dulu. 1, 2. Aku cetak dulu ya. Oke. Ini spidolnya. Next projectnya apa? Aku lagi mau garap nanti minggu depan syuting film pendek sih. Oke. Tentang, boleh bocoran sedikit? Tentang toxic relationship di kalangan anak SMA sih. Aku bikin film pendek 10 menitan paling. Kamu apa? Penulis, director? Aku nulis naskah, aku ngedirect, aku produser, dan aku juga main di situ. Oh, kamu main? Karena budgetnya sangat Terbatas. tight ya, jadi memang. Kamu akan memerankan apa di situ? Memerankan kakak dari anak SMA ini yang punya relasi toksik dengan pacarnya. Oke. Ini based on true story atau? Aku gabung-gabung sih. Oke. Aku gabung-gabung dari pengalaman aku aja sebagai manusia. Aku gabung aja, aku lihat temanku begini, jadi aku top up. Jadi nggak murni cerita asliku. Oke. Nah kalau misalnya kamu bikin film pendek gitu, dananya dari mana sih? Biasanya dari NGO, LSM yang punya sisa-sisa dana atau memang yang punya dana lah pokoknya. Oke. Nah ini dia. Sudah ada fotonya, bisa mulai ditulis. Silahkan. Aku tulis apa ya? Bebas. Misalnya apa satu kata, 3 kata boleh. Yang ingin kamu sampaikan. Suara hati kamu. Anggun, kebebasan datang dari pikiran yang terang. Tenang. Apa ini maksudnya? Coba bisa tolong. Ya karena kalau pikiran kita tenang, kita akan merasa bebas dalam keadaan kondisi apapun, mau materinya berapa banyak pun, mau kondisi hidupnya seperti apapun. Kalau kita bisa menenangkan pikiran, kita akan merasa bebas, dan pikiran yang tenang itu menurut aku sumber kebahagiaan ya, Mbak Nova. Jadi pikiran, otak kita itu akan menenangkan jiwa raga kita dan perilaku kita, betul? Betul. Oke, cheers to that. Yeah.